Pranila. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu fenomena dalam teori asas Black, yaitu bagaimana proses terjadinya perubahan suhu pada dua buah zat cair. Teman-teman, kalian pasti pernah kan? Ketika kalian sedang meminum minuman yang menurut kalian terlalu panas, pastinya kalian akan menambahkan air dingin ke dalamnya dengan tujuan agar minuman tersebut tidak lagi menjadi panas dan kalian dapat meminumnya. Tapi teman-teman, tahukah kalian bagaimana proses terjadinya perubahan suhu tersebut? Berubahnya suhu air tersebut disebabkan karena ketika dua buah benda yang suhunya berbeda dicampurkan, maka akan terjadi aliran energi atau perpindahan energi dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Aliran energi atau perpindahan energi ini bisa kita sebut sebagai kalor. Artinya, air yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor. Kemudian, kalor tersebut diterima oleh air yang suhunya lebih rendah. Hal ini akan terjadi secara terus-menerus, sehingga suhu akhir dari kedua air tersebut menjadi sama. Ketika kedua air tersebut sudah memiliki suhu yang sama, maka sudah tidak ada lagi aliran atau perpindahan energi yang terjadi. Dengan kata lain, air panas dan air dingin tersebut telah mencapai keseimbangan termal. Nah, teman-teman, ada pun faktor yang mempengaruhi besar kalor air tersebut. Faktor tersebut antara lain massa, kalor jenis air, dan suhu. Untuk mengetahui bagaimana hasil akhir dari suhu air yang dicampurkan tersebut, kita juga dapat menghitungnya secara matematis dengan persamaan tersebut. Itulah sebabnya kita harus mengetahui dulu berapa nilai massa dan temperatur masing-masing air sebelum dicampurkan. Dari rumus persamaan tersebut, kita dapat mengetahui berapa besar kalor yang dilepas oleh air yang suhunya lebih tinggi dan berapa besar kalor yang diterima oleh air yang suhunya lebih rendah. Teman-teman, prinsip kekekalan energi yang digambarkan oleh asas Black ini merupakan penggambaran ideal ya. Karena sesungguhnya pada percampuran antara dua zat atau benda selalu ada kalor yang berubah wujud menjadi jenis energi lain ke lingkungan sekitarnya, teman-teman. Contohnya misalnya ke udara. Nah, jika percampuran ini kita lakukan pada sebuah bejana yang memiliki tutup dan diisolasi dengan sangat baik, maka kalor yang berubah wujud menjadi jenis energi lain ke lingkungan sekitarnya dapat kita minimalisir, teman-teman. Walaupun pada kenyataannya wadah tempat mencampurkannya bisa menyerap kalor, jumlah kalor yang diserap oleh wadah ini merupakan hasil perkalian antara massa wadahnya dengan kalor jenis wadahnya dan dengan kenaikan suhu yang dialami wadahnya, teman-teman, di mana suhu akhir wadahnya akan bernilai sama dengan suhu akhir campuran yang ada. Nah, wadah yang biasanya kita gunakan untuk mencampurkan zat-zat atau benda-bendanya adalah kalorimeter, teman-teman. Kalorimeter adalah alat yang digunakan sebagai wadah percampuran dua zat atau lebih untuk menganalisis pertukaran kalor yang terjadi pada zat-zat tersebut. Kalorimeter juga biasa digunakan untuk menentukan kalor jenis dari suatu zat, teman-teman. Contohnya, misalkan ada dua zat yang dicampurkan ke dalam kalorimeternya dan kalor jenis dari suatu zat yang ada telah kita ketahui. Maka setelah kedua zat tersebut telah mencapai keseimbangan termal dan dengan menerapkan asas Black dalam perhitungannya, tentunya
kita akan mudah untuk mengetahui kalori jenis dari zat satunya lagi. Walaupun nilai kalori jenis yang kita dapatkan dengan cara sederhana tersebut bukanlah nilai yang sangat tepat. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, pastinya akan ada kalori yang berubah wujud menjadi jenis energi lain ke lingkungan sekitarnya. Tidak terkecuali pada kalorimeternya. Nah, pada kalorimeternya pun juga bisa menyerap kalori yang ada teman-teman, walaupun mungkin cukup kecil nilainya, karena pada dasarnya kalorimeter didesain agar pertukaran kalori hanya terjadi di dalamnya saja dan meminimalisir energi yang berubah wujud menjadi jenis lain ke lingkungan sekitarnya, dan juga meminimalisir kalori yang diserap oleh kalorimeternya itu sendiri. Oleh sebab itu, biasanya untuk mendapatkan nilai kalori jenis yang cukup tepat pada suatu zat, maka perlu dilakukan pengulangan eksperimen sebanyak beberapa kali. Lalu, tidak lupa juga untuk memperhitungkan kebanyakan kalori yang mungkin diserap kalorimeternya. Begitu, teman-teman. Saat ini kita menggunakan contoh kalorimeter yang sering digunakan secara umumnya, teman-teman, yaitu kalorimeter aluminium. Pada kalorimeter aluminium ini terdapat dua bejana, yaitu bejana dalam dan bejana luar. Dinding bagian dalam dari kedua bejana terbuat dari bahan mengkilap untuk meminimalisir perpindahan kalori ke lingkungan sekitar dan penyerapan oleh dinding bejananya yang mungkin saja dapat terjadi. Cincin serat atau fiber yang memisahkan kedua bejana dengan tutup berbahan kayu atau bisa juga berbahan plastik merupakan penghantar kalori yang buruk. Kemudian, di ruang antar kedua dinding bejana tersebut terdapat udara yang berfungsi juga sebagai penghantar kalori yang buruk. Sebuah zat yang suhunya tinggi, di mana kalori jenisnya belum diketahui, dicelupkan ke dalam air dingin yang terdapat di dalam bejana dalamnya. Nah, kalori jenis zat ini dapat dihitung dengan mengukur massa air dingin, massa zatnya, massa kalorimeter bagian dalam, dan mengukur suhu air serta zat sebelum dan sesudah percampurannya. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana proses terjadinya perubahan suhu pada dua buah zat cair yang dicampurkan dengan suhu yang berbeda. Akhir kata, sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.